Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang penuh barokah ini kita kembali bertemu lagi di dalam kajian kita. Kalau kita memandang harinya hari Jumat, maka ini merupakan hari yang terbaik di dalam satu minggu. Ya, satu minggu ada 7 hari, kemudian hari terbaiknya adalah hari Jumat. Sholat jamaah yang paling baik menurut para ahli fikih itu adalah sholat jamaah subuh hari Jumat. Ya, sholat jamaah subuh hari Jumat. Itu merupakan sholat jamaah terbaik. Kemudian di dalam hari Jumat juga ada namanya sa'atul ijabah atau jam-jam di mana Allah Subhanahu wa taala gampang untuk memberikan atau mengkabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau memilih sore hari Jumat ini, beliau memilihnya sebagai sa'atul ijabah itu. Jadi jam-jam di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit untuk mengabulkan doa-doa dari para hambanya ya. Semoga harapan-harapan kita, hajat-hajat kita yang kita sampaikan di dalam hati kita, di dalam majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tetap masih membahas tentang bab ikhlas ya. Kalau menurut para ulama, yang namanya ikhlas di dalam beramal itu adalah ketika kita tidak berharap, ketika kita beramal untuk dilihat atau didengar oleh orang lain, ya. Tidak berharap dipuji oleh orang lain. Nah, itu merupakan ikhlas. Jadi kita murni tulus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membahas tentang ikhlas di dalam beragama, ya ikhlas tulus di dalam beragama atau menjadi hamba Allah yang ikhlas. Jadi ciri-cirinya hamba Allah yang paling utama itu ya ikhlas. Namanya hamba itu kalau di bahasa Arab kan abdun. Ya abdun. Abdullah itu artinya adalah hamba Allah. Ya, jadi abdun itu artinya adalah hamba. Itu cara halusnya. Tapi kalau cara kasarnya, abdun itu apa? Budak. Ya, budak. Kalau kita adalah, misalnya ada seseorang atau kita lah punya budak. Budak ini bangsanya manusia. Ya, budak ini bangsanya manusia. Tapi budak itu gak ada ya sekarang ya budak. Mungkin ada di tempat-tempat tertentu budak. Kalau sekarang yang ada kerja sama kita, orang kerja sama kita ini namanya karyawan, bukan budak. Ya pegawai gitu aja, bukan budak. Kalau budak itu hasil perang, ya, kemudian ada tawanan perang, mereka dijadikan budak. Nah, budak ini, hukum dari budak ini bisa dijual. Ya, kita bisa membeli budak. Kalau seseorang yang punya budak, kemudian dia meninggal dunia, budaknya diwariskan. Kalau budaknya perempuan tanpa nikah pun boleh dikumpuli sama majikannya. Nah, seperti itu budak. Terus ketika ada seorang budak yang dia itu melayani majikannya dengan baik, kemudian nggak ada salah, nggak ada apa, ada orang yang nawar budak ini dengan harga yang mahal. Ya pasti sama majikannya dijual. Ya, nggak peduli seberapapun jasanya, tidak peduli majikannya, pokoknya ada yang nawar harganya mahal ya dijual. Nah, budak bisanya apa? Pasrah. Ya, budak hanya bisa pasrah. Begitulah kita itu berinteraksi muamalah ya namanya. Kita muamalah, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai budak. Jadi
Allah memiliki hak sepenuhnya untuk memberikan kewajiban kepada kita. Ya, Allah punya hak sepenuhnya untuk memberikan kewajiban kepada kita dan kita wajib untuk sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti jadinya itu diapakan sama Allah taala, dikasih nasib yang seperti apa sama Allah taala, kita bisanya hanya pasrah. Ya. Coba ini ada satu ayat ya di mana Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tapi sebetulnya pengajaran ini bukan hanya khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi menyeluruh kepada semua umatnya. Jadi Allah Ta'ala ada satu ayat di dalam Al-Quran, ini surat Al-Ahqaf ayat 9, ya, yang bunyinya, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Ini artinya adalah kul, katakan. Ya, ini Allah mengajari kepada Nabi Muhammad. Katakan, wahai Muhammad. Jadi, kalau misalnya jenengan ketemu di dalam Al-Quran itu banyak kul, ya kul huwallahu ahad. Nah, itu artinya adalah katakan, wahai Muhammad. Ya, katakan, wahai Muhammad. Berarti apa? Saat itu Allah Subhanahu wa taala dengan firman itu ngajari Nabi Muhammad. Ya, katakan, wahai Muhammad, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad itu banyak rasul. Ya, ada mulai Nabi Adam, ya, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian banyaklah sampai kepada Nabi Isa. Ya, itu banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya para rasul-rasul itu pasti nggak ada yang enak-enakan. Ya, pasti ceritanya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada saja cobaannya. Ya, pasti ada saja cobaannya. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang dekat, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan saya tidak tahu, ya Nabi Muhammad ini ya, dan saya tidak tahu. Katakan wahai Muhammad, kamu nggak tahu, gitu maksudnya. Katakan wahai Muhammad, kamu nggak tahu ma yuf'alu bi wala bikum, apa yang akan diberlakukan, apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada kamu, dan juga tidak tahu bahwa apa yang akan dilakukan Allah kepada umatmu. Tapi di sini di dalam tafsir Jalalain dikatakan fit dunia, di dunia, ya, di dunia. Di sini terus di apa perinci lagi oleh pengarang tafsir Jalalain ini, ukhraju min baladi, apakah nantinya aku akan dikeluarkan, diusir dari kotaku, ya dari negaraku. Kan Nabi Muhammad SAW diusir oleh kaumnya ya dari Makkah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Gara-gara apa? Ya diusir sama kaumnya. Ya, diusir sama kaumnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Dakwah. Dakwah ngajak orang kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngajak kepada tauhid, ngajak untuk meninggalkan berhala. Tapi apa yang diterima oleh Rasulullah SAW malah diusir dari kampungnya. Ya. Ini kan merupakan kalau bukan saking tulusnya Nabi Muhammad, ya sudah mutung sudah. Ya, mutung itu maksudnya ya putus asa. Ya, wong saya disuruh oleh Allah, kemudian bawa ajarannya Allah, kemudian ditakdir sama Allah, dikasih nasib sama Allah Ta'ala, malah diusir dari kampungnya. Bagaimana ini? Wis Kak Rasul-Rasulan mari. Ya, Kak Rasul-Rasulan mari. Kalau jadinya seperti ini. Tapi ini Allah Ta'ala ngajari Rasulullah SAW untuk ikhlas di dalam beragama. Jadi kamu ngajar, ya, wahai Muhammad, engkau ngajar, engkau dakwah, tapi belum tentu respon dari orang kampungmu itu baik.
Lah buktinya kemudian diusir dari kampungnya kan seperti itu. Ini merupakan ayat yang menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengajari Nabi Muhammad untuk ikhlas di dalam beragama, ya, beragama. Nah, kita sebagai penganut Nabi, ya, yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, ya harus siap, gitu loh, harus siap. Kadang kita ngajak orang baik, kemudian balasannya nggak baik. Ya, kadang kita berbuat baik sama orang, malah kita dijahati sama orang. Yaitu kita harus harus ikhlas gitu maksudnya. Harus ikhlas. Ya pasrah seperti itu. Memang nasib yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya seperti itu. Ya. Hal ini merupakan suatu hal yang penting karena gini, kalau orang kemudian imannya itu lemah tanpa tahu penjelasan yang seperti ini, ya, imannya lemah tanpa tahu penjelasan yang seperti ini, kemudian misalnya ada orang dagang, kemudian adep-adepan ya, dia punya toko, ada Cina, orang Cina non-Muslim punya toko, dia Islam, ya dia Islam baik, sholat, malah sholatnya jamaah, rajin sodako, tapi kemudian tokonya sepi. Tokonya sepi. Kemudian si Cina ini yang dia non Muslim ya mungkin mursal, mau mabuan, main perempuan dan lain-lain. Kok tokonya malah rame? Ya, kalau orang imannya lemah, kemudian lihat seperti itu, eh, saya apa usahakan untuk taat kepada Allah Taala, tapi nggak ada hasilnya. Ya, tetap gini-gini aja kehidupan saya. Kan jadinya apa? Malah ya bisa-bisa waliyadzubillah ya gak usah sholat-sholatan wis ya waliyadzubillah lagi kalau misalnya dia gak usah Islam-Islaman wis gitu. Gara-gara apa? Terpengaruh ya, gara-gara terpengaruh. Itu maksudnya kita tulus di dalam beragama gitu loh maksudnya. Kita tulus di dalam beragama. Seperti Rasulullah SAW, beliau membawa ajaran agama ini, kemudian apa yang beliau terima, ya tidak. Beliau dikatakan di sini nggak tahu, saya tidak tahu apa yang akan diberlakukan kepada saya dan juga kepada kalian. Kalau dirinci di sini oleh tafsir Jalalain di sini, "A'ukhraju min baladi, apakah aku nanti diusir dari kampungku, am uktal kama fu'ila bil anbiya qabli, atau aku malah dibunuh seperti nabi-nabi sebelumnya ada yang dibunuh, ya Nabi Yahya itu kan beliau meninggal dunia dibunuh, au tarmuni bil hijaro, atau malah kalian melempariku dengan batu, ya. Am yukhsafu bikum kal mukadzibina qablakum, atau malah kalian yang sial, ya, atau malah kalian yang sial, ya. Ini pertaruhan saja, ya, saya bawa kebenaran kemudian bisa saja saya sial secara lahir, secara zohir, ya secara kehidupan dunia sial, tapi ya apa namanya kehidupan akhirat ya dijamin sama Allah Ta'ala. Bisa jadi kalian dengan kenakalan kalian atau kalian dengan kekufuran kalian, malah kalian yang sial, gitu. Ya. Kita sama-sama nggak tahu, ya Rasulullah nggak tahu, umatnya nggak tahu, orang-orang yang didakwai oleh kita, oleh Rasulullah juga mereka nggak tahu. Tapi kita punya kelebihan. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Ini kata Rasulullah ya. Aku tidaklah mengikuti kecuali sesuatu yang diwahyukan kepada aku. Maksudnya apa? Ya, pokoknya saya di dalam hidup ini menjalani perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah apa? Suruh sholat 5 waktu ya saya sholat. Rasulullah seneng umatnya sholat jamaah ya saya sholat jamaah. Disuruh zakat ya saya zakat. Rasulullah menganjurkan sodakoh kepada keluarga, kepada istri, kepada siapa ya saya lakukan itu. Pokoknya saya melakukan hal yang benar. Itu ya. Saya melakukan hal yang benar. Urusan nanti endingnya seperti apa ya ya terserah Allah Ta'ala. Karena ini urusannya adalah urusan dunia. Kalau urusan dunia itu yang namanya dunia itu memang Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya
sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Ya, dunia ini penjaranya orang beriman. Penjara itu kan pasti ada peraturan. Ya, pasti ada peraturan penjara. Eh, waktunya apa? Makan dijatah. Ya, makan dijatah. Kita sama di dunia ini ya makan dijatah. Kalau sudah habis jatah makan kita, meninggal. Ya, ya. Selama masih ada jatah makannya, yang sial itu apa? eh, makan, ya makan, kemudian kebanyakan makannya, kekenyangan, kemudian gara-gara kekenyangan meninggal dunia. Itu seharusnya makannya bisa dibuat 3 kali, dirapel 1 kali, itu maksudnya. Me, apa istilahnya? Menghabiskan rizkinya. Jadi kita di dunia ini ya tinggal nunggu rizki kita itu sampai kapan. Ya, jatah makan kita itu masih ada atau enggak. Kalau sudah enggak ada jatah makannya, enggak ada jatah bernafasnya, ya sudah. Kan seperti itu. Makanya ada aturan si jenul mukmin. Kemudian di penjara itu juga ada aturan jam segini harus bangun. Ya, jam segini harus ngepel misalnya, jam segini harus ngarit, ya, jam segini harus melakukan ini, melakukan itu. Ya sama, kita di dunia juga seperti itu, di waktu sama Allah Ta'ala. Ayo, jam 4, ya jam 4. Waktunya orang yang apa tidak beriman, mereka tidur enak, enak-enaknya tidur karena memang suasananya dibikin seenak itu untuk tidur gitu. Tapi kita sebagai orang yang beriman kemudian bangun, ya sudah bangun, kemudian gak cuma bangun ke kamar mandi, waktunya apa dingin-dingin, kemudian disuruh untuk wudhu, kemudian melakukan sholat. Nanti enak-enak kerja siang-siang di waktu sama Allah Ta'ala disuruh untuk sholat zuhur, kemudian asar capek kerja, enaknya itu ya asar itu enaknya kalau misalnya pulang kerja sampai rumah selonjor, ya sembujung, selonjor, kemudian apa lir-lir untuk ngantuk. Dan seperti itu. Tapi kemudian sampai rumah masih ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, apa itu sholat. Kan gitu. Kemudian di penjara itu juga ada aturan dilarang gini, dilarang gini, dilarang gini. Seperti itu juga kita di dalam dunia. Ya di dalam dunia kita juga seperti itu. Gak boleh. Yang enak-enak itu gak boleh. Pokoknya yang enak-enak itu gak boleh gitu loh. Maksudnya. Ya. Kayak ngefly, ngefly itu maksudnya mabuk ya. Mabuk. Ya, mabuk itu kan bisa ya mengurangi kayak misalnya punya utang kemudian mabuk lupa utangnya gitu kan. Tapi kan nggak boleh ya, sebagai orang mukmin kan kita nggak boleh kemudian punya dendam sama orang, ya. Eh, kita pingin gua mes sama orang, pingin bunuh misalnya kan, tapi kan nggak boleh, meskipun segemes apa kita sama orang tersebut kan, ya ada aturan, ya ada aturan. Kemudian misal pokoknya betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya si jenul mukmin, ya ad-dunya si jenul mukmin, yang namanya dunia ini adalah penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir, ya surganya orang kafir, mereka mau apa saja bebas, gak ada aturan, ya mau apa saja mereka bebas, gak ada aturan, seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini bagi orang-orang beriman ya ya cuma gini-gini aja gitu loh maksudnya. Nah, alhamdulillah. Itu ya. Ya kelebihan kita itu apa? Kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti hasilnya endingnya itu seperti apa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas, ya, itu ikhlas di dalam menjalani kehidupan kita beragama ini. Seperti itu. Kalau kita sudah punya hati yang apa? Legowo, yang lega,
seperti itu, ikhlas dengan segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang lain dikatakan dzaqo ta'mal iman, ya, bakal mencicipi, ya, bakal mencicipi kelezatan iman. Siapa itu? Man rodiya billahi robba. Ya, orang yang ridho Allah jadi Tuhannya. Orang yang ridho Allah jadi Tuhannya. Maksudnya ridho Allah jadi Tuhannya itu ya seperti itu tadi. Pasrah sudah. Mau dibikin nasib seperti apapun oleh Allah Ta'ala ya sudah. Ridho. Ya, ya sih. Ya Allah saya nerima gitulah pokoknya lah. Kalau misalnya nanti sama Allah ketemu sama Allah Ta'ala nanti ya pas hari kiamat ketemu sama Allah Ta'ala, namanya orang ridho dengan Allah Ta'ala itu ketika ditanya oleh Allah, kamu di dunia pernah sengsara gitu misalnya, kamu di dunia pernah melarat, enggak ya Allah, pokoknya saya punya iman, saya beriman kepada engkau, saya punya engkau, seakan-akan enggak ada masalah apa-apa gitu. Pokoknya yang penting itu ya kita punya Allah gitu. Yang penting itu kita punya Allah. Dan begitu beruntungnya kita ya sebagai hamba Allah. Beruntung kita ini sebagai hamba Allah, para pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengabdi seperti orang-orang kafir itu, mereka malah nyembah apa misalnya? Batu. Ya. Mereka malah nyembah batu. Ya, bayangkan saja mereka nyembah batu. Kemudian eh, batunya tersebut berdiri, kena angin rubuh. Ya, masa terus diumumkan, ya diumumkan, ayo bareng-bareng kerja bakti. Ngapain? Tuhannya rubuh. Kan kan lucu, Kak gagah gitu loh maksudnya. Kak gagah. Misalnya kita sebagai hambanya manusia, ya kita nyembahnya itu nyembah kepada manusia. Manusia itu kan bisa bisa sakit, ya, bisa lapar, bisa bertengkar sama istrinya. Ya, masa rame-rame ya. Apa? Anu Tuhan sedang geger sama istrinya itu kan gak gagah gitu loh maksudnya. Ya, ya untung kita ini merupakan hamba Allah Ta'ala. Ya, untungnya kita merupakan hamba Allah Ta'ala sehingga Allah nggak punya kekurangan. Ya, Allah nggak punya kekurangan sama sekali. Ya, gak lapar. Ya, gak minta-minta apa sumbangan kepada kita. Nggak sakit. Ya masa, ayo bareng-bareng ke rumah sakit ngapain? Jenguk Tuhan sedang sakit. Gak, gak keren ya. Gak keren, gak gagah. Jadi kita gagah kalau kita punya hamba itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita ini gagah, wis pokoknya mulia, kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, kita harus ridho dengan segala sesuatu yang nanti dinasibkan oleh Allah taala kepada kita, ya. Ketika kita sudah legowo, hati ini menerima apa yang ditentukan oleh Allah taala, maka kata Nabi Muhammad SAW, "Dzaqo ta'mal iman." Ya, akan mencicipi. Mencicipi itu kan sedikit ya, sedikit. Karena posisinya di mana di dunia. Nanti kalau mau merasakan yang puncaknya ya nanti di surga gitu maksudnya. Berhubung masih di dunia, ya Rasulullah mengatakan zaqo to'mal iman, masih sekedar mencicipi, ya, sekedar mencicipi kenikmatan iman. Ya. Kalau orang itu ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, nggak nggak banyak-banyak pikiran. Ya orang banyak pikiran itu kan karena apa? Karena merasa kurang. Orang banyak pikiran itu karena merasa kurang. Kasih gini, kepingin yang lebih tinggi lagi. Dikasih yang sudah lebih tinggi, pengennya lebih tinggi lagi. Sehingga kenikmatan hidup pun tidak akan dia rasakan. Karena apa? Ya terus ngejar. Ngejar tahu-tahu sudah tua. Tahu-tahu sudah badannya ini sudah sakit semua. Selegrek gitu istilahnya ya. Sudah eh, nggak nggak ada kekuatan lagi ya tinggal meninggalnya saja. Dia baru sadar bahwasanya apa yang saya kejar selama ini.
Ya, apa yang saya kejar selama ini? Ya, toh meskipun saya kejar sampai saya tua ini, yang namanya keinginan itu tidak akan terpenuhi ya. Terus pengen lagi kan seperti itu. Jadi hidupnya itu tidak tenang. Kehidupan saja nggak tenang, apalagi nggak mungkin bisa mencicipi kelezatan iman. Ya nggak mungkin bisa mencicipi kelezatan iman. Pokoknya kalau kita itu ya sudahlah, hari ini dikasih rezeki segini sama Allah Ta'ala, pokoknya saya hari ini sholat 5 waktu, ya saya melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak terlalu buruk. Ya, tidak terlalu buruk itu maksudnya apa? Ya pasti namanya manusia itu kan ada salahnya, ada lupanya, ya ada keplesetnya itu loh maksudnya. Jadi ya mungkin ada keburukan yang kita perbuat tapi tidak masalah. Ini ada cerita ini. Ada namanya raja ya. Ada raja namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini masih jam 5, masih lama. Saya tak cerita dulu ini. Jadi ada raja ini Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau ini raja yang gimana ya? eh, Hidupnya itu ndak enak lah. Ya raja yang hidupnya ndak enak. Sebelum beliau jadi raja, sebelum Umar bin Abdul Aziz ini jadi raja, itu kehidupannya enak. Pokoknya pemasukannya itu banyak lah. Dia punya punya apa istilahnya istana di Madinah sana. Punya istana di Madinah Umar bin Abdul Aziz ini. Ya, kemudian bisnisnya banyak di mana-mana sebelum jadi raja ini ya. Kalau diceritakan rambutnya panjang gitu. Terus apa? Badannya itu besar. Karena makanya enak-enak gitu maksudnya. Badannya besar. Kemudian kalau pakai minyak wangi itu baunya saembong-embong gitu. Jadi se- kemanapun dia jalan ya pokoknya ke bau wangi yaitu Umar bin Abdul Aziz sedang lewat gitu pokoknya. Pokoknya seperti itu. Rumah itu tidak cukup punya istana megah gitu enggak, tapi apa kasih kelambu-kelambu yang bagus, kemudian karpet-karpet yang mahal, kemudian istrinya ini anak raja ya. Istrinya ini anak raja, kemudian mas-masnya istrinya ini juga raja-raja semua. Pokoknya walhasil seperti itu. Ya sudah. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini kemudian diangkat jadi raja, ya. Di saat itu kondisinya berubah karena dia mengetahui bahwasannya apa istilahnya tanggung jawab sebagai raja itu berat. Tanggung jawab sebagai raja itu berat gimana ya, misalnya raja, presiden lah, presiden. Kemudian ada jalanan di mana gitu. Nah kan tanggung jawabnya dia. Dia apa? Ya bukan tanggung jawabnya dia langsung, tapi dia bisa kan nyuruh ajudannya, menterinya atau nyuruh kepala daerahnya apa gini untuk membetulkan jalan itu. Tapi ada jalan kemudian lubang, ada orang nggak tahu jalan itu berlubang, pakai mobil atau pakai motor kemudian kecelakaan di situ meninggal dunia, kan siapa yang dosa? Kan seperti itu. Gambarannya itu seperti itu. Maksudnya jadi raja, jadi presiden itu sangat berat gitu. Beliau menganggapnya sangat berat. Jadi beliau ketika jadi raja itu dijual semua, hartanya, rumahnya, istananya, kemudian karpet-karpetnya, eh, baju-bajunya ini semua dijual. Kemudian ngomong sama istrinya, istrinya ini masih pakai anu, masih pakai perhiasan-perhiasan gitu. Ayo, sekarang kamu milih perhiasan kamu, tapi saya talak, ya saya cerai. Kamu milih perhiasan kamu, tapi saya cerai, atau kamu milih saya, tapi perhiasanmu semua saya jual. Seperti itu. Tapi si istrinya ini milih untuk setia sama Umar bin Abdul Aziz. Walhasil sampai suatu ketika ada perempuan minta-minta ke Umar bin Abdul Aziz, itu enggak ada, cuma ada istrinya. Ya, kemudian dilihat masuk ke rumah, dilihat di rumahnya itu enggak ada barang yang berharga. Kemudian dia ngomong, lah saya ini ke sini mau minta sumbangan buat bangun rumah saya, lah kok rumah kamu seperti ini? Rumah kamu kok jelek seperti ini? Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz ini ngomong apa?
rumah ini jadi jelek, ya rumah ini jadi jelek untuk membangun rumah-rumah orang seperti kamu. Sampai dikatakan ketika beliau jadi raja, itu orang fakir, orang miskin itu sulit didapatkan. Ya sulit didapatkan. Jadi orang mau zakat itu, orang mau mengeluarkan zakat itu, cari orang fakir, cari orang miskin itu sulit. Ya sampai dipindah ke negara sana, dipindah lagi ke sana, nggak ada. Ya, saking apanya, saking makmurnya gitu maksudnya. Tapi rajanya sendiri melarat. Rajanya sendiri melarat. Ya. Ya. Jadi beliau itu Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau akan meninggal dunia itu ini, namanya orang mau meninggal dunia itu kan kerasa ya, ada rasa gitu maksudnya. Kemudian tiba-tiba cerita, ya cerita, oh saya ini waktu muda ini melakukan ini, melakukan. Jadi beliau itu seneng apa ngundang apa ya istilahnya ya. Kalau di sini itu live musik gitu loh maksudnya. Jadi apa musik nyanyi-nyanyi gitu ngundang ke istananya itu nyanyi-nyanyi kemudian apa gitu pokoknya foya-foya lah seneng foya-foya jadi beliau ketika mau meninggal itu ngomong saya ini dulu foya-foya dan lain sebagainya kemudian ketika jadi raja saya itu mulai baik saya sampai rakyat saya ini semuanya makmur gitu kemudian apa yang dikatakan oleh beliau terakhir itu walakin la ilaha illallah ya apa ini maksudnya la ilaha illallah itu dikatakan kalimatul ikhlas itu adalah ungkapan ikhlas. Ungkapan ikhlas itu apa? Ya meskipun saya pernah banyak salah, meskipun saya juga banyak baiknya, tapi Allah itu tetap maha segala-galanya. Ya Allah itu tetap maha segala-galanya. Sebanyak apapun dosa saya, kalau Allah mau mengampuni ya diampuni sama Allah Ta'ala. Sebanyak apapun kebaikan saya, tapi kalau Allah tidak menganggapnya, ya sudah sial saya. Ya. Jadi apa yang ingin saya ungkapkan di sini? Itulah ikhlas. Ya. Yang seperti itu ikhlas sudah pasrah. Ya pernah salah ya namanya manusia ya salah gitu. Namanya manusia salah. Ya pernah baik, ya memang wajibnya manusia baik. Terus apa yang mau dibanggakan? Ya, akhir-akhir ya apa itu? La ilaha illallah. Ya Allah maha segala-galanya. Kita sebanyak apapun dosanya, kalau Allah mau mengampuni ya sudah habis. Mau sebanyak apapun reputasinya, sebanyak apapun apa kebaikannya, kalau nggak dianggap sama Allah, lah terus kita mau apa? Ya, baliknya kemana? La ilaha illallah itu kalimatul ikhlas. Ya, ikhlas, pasrah sudah. Apa nasib yang kita akan jalani? Ya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya kita itu yang tahu Allah taala. Ya. Kita sudah merencanakan ya A, B, C, D, E itu rencana kita. Tapi ternyata di dalam rencana kita ini nggak baik menurut Allah taala. Yang baik menurut Allah Ta'ala itu yang Z. Yang di luar apa perhitungan kita. Di luar perhitungan kita. Tapi itu yang paling baik untuk kita. Ya, ya mau apa sudah. Ya, sudah merencanakan. Ya apa artinya rencana kalau Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Kan seperti itu ya. Saya mau, kamu mau. Tapi Allah itu akan melaksanakan, akan memberlakukan apa yang dia mau. Ya, apa yang dia mau itu yang kejadian. Ya, kita mau pun tidak akan kejadian kalau enggak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ikhlas ya, intinya itu adalah ikhlas itu. Ikhlas di dalam beragama, ikhlas di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memang wajibnya kita adalah berbuat baik, tapi tidak boleh kita menghitung-hitung kebaikan kita. Ya, tidak boleh kita mengharap-harapkan kebaikan kita semuanya itu kembali kepada la ilaha illallah. Allah Maha segala-galanya. Selamatnya kita, enggak selamatnya kita itu ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya eh, membacakan pertanyaan ya. Dalam matan sebuah hadis disebutkan semua manusia akan hancur kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu pun
Semua akan hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmu pun itu akan hancur kecuali orang yang mukhlis atau ikhlas. Ikhlas yang bagaimanakah? Yang dimaksud apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Ya. Ini pertanyaan pertama ya. Apakah ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya? Ya. Pastinya segala sesuatu kebaikan itu memiliki levelnya masing-masing. Ya, segala sesuatu kebaikan itu pasti ada levelnya masing-masing. Kebaikan gini. Jadi ada satu kaidah yang mengatakan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya. Hal yang dianggap baik oleh orang yang baik biasa, ya, orang yang baik biasa itu merupakan kesalahan kalau dilakukan oleh orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Ya. Misalnya di dalam kita eh, eh, bab warok ya, warok itu berhati-hati di dalam menjalani kehidupan gitu ya. Kita menerima bantuan dari pemerintah misalnya. Kita menerima bantuan dari pemerintah. Kita ini orang Islam, orang baik, ya kita orang beriman, kita boleh nggak kita nerima bantuan itu dari pemerintah? Boleh, ya. Boleh kita menerima bantuan itu dari pemerintah. Padahal kita nggak tahu asal usulnya itu apakah dari pajaknya diskotik, ya mungkin, atau dari pajaknya apa, gitu misalnya ini. Ya, tapi boleh saja. Karena apa? Tingkatan kita ini orang baik tapi biasa baiknya. Ini namanya al-abror. Al-abror itu orang baik tapi biasa baiknya. Ya kita mau nerima, terima saja. Itu halal. Selama kita nggak tahu pasti sumbernya dari sumber yang haram. Gitu. Ya. Pokoknya selama kita nggak tahu pasti sumbernya sumber yang haram, kita terima saja. Boleh. Halal. Tapi kalau itu menurut orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang nggak mau mereka menerima itu tadi. Ya, ada satu ulama saya lupa namanya. Itu ketika dia di penjara, ya ketika dia di penjara, itu dia nggak mau untuk makan, ya nggak mau untuk makan dari piringnya punya penjara. Karena apa? Piring punya penjara itu yang belanja adalah uangnya uang gak jelas gitu pokoknya. Ya kan kalau ulama dia di penjara kan pasti dia terdolimi. Ya kan berarti rajanya atau siapanya kepala daerahnya kan dia dolim. Gak mau dia memakai piringnya yang dibelikan oleh orang dolim gitulah gampangannya. Ya gak mau dia. Jadi dia ada dia punya saudara ya setiap hari disuruh untuk ngirim makanan. Nggak mau dia makan, jangankan makan makanan, piringnya saja nggak mau untuk make, gitu maksudnya. Ya itu sudah tingkatan orang-orang yang wis luar biasa, gitu loh maksudnya. Tingkatan orang-orang luar biasa. Jadi kalau kita kita mengatakan bahwasanya apakah kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada level-levelnya? Iya, ya iya. Tadi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Apa yang dianggap baik oleh orang yang baik biasa itu kadang merupakan kesalahan kalau dilakukan oleh orang yang sudah levelnya itu level tingkat tinggi gitu maksudnya. Ini terkait pertanyaan ini ya. Seperti ada orang sholat karena ingin masuk surga dan takut masuk neraka. Itu tingkatan ikhlasnya bagaimana? Tingkatan ikhlas di dalam dia ikhlas ya ikhlasnya itu masih ikhlas di dalam eh, menghindari riak, menghindari pamer, menghindari cari pujian manusia. Tapi dia masih ada keinginan di dalam sholatnya itu, oh kalau saya sholat maka saya akan dapat surga, gitu kan, dapat surga. Kalau orang-orang pilihan, ya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Ta'ala, yang namanya sholat itu apa? Sholat itu hobi. Ya, sholat itu hobi. Jadi kalau ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya apa itu? Cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu beliau diceritakan sholat itu sampai 1000 rakaat. Karena apa?
dua rakaat beliau lakukan sholat, kemudian beliau salam. Ya, kemudian merasa bahwasanya betapa mulianya saya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa sholat, bisa sujud. Kemudian dia ingin untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, kemudian dia lakukan sholat lagi. Ya. Selesai sholat, pengen syukur lagi, sholat lagi. Seperti itu. Ya, sampai 1.000 rakaat kan seperti itu. Jadi tujuannya dengan sholat itu bukan bukan untuk dapat surga enggak, tapi ya hobi saja, pengen syukur saja seperti itu. Tingkatannya sudah beda, ya sudah beda antara sholat-sholat kita. Sholat kita kadang nggak kepikiran dapat surga, kadang pokoknya menjalankan kewajiban gitu. Ya sungguh sialnya kita ya, rendah sekali derajat kita. Maksudnya itu sholat pokoknya nggak dosa gitu. Yang di dalam pikiran itu apa? Pokoknya nggak dosa, ada kewajiban saya lakukan. Wis nggak kepikiran surga atau apa. Pokoknya saya kadang sholatnya kan gelut 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 selesai gitu. Ya Allah. Ya. Ada pertanyaan lagi bagaimana perbedaan ikhlas dengan ridho ya. Ikhlas dengan ridho sebetulnya sebetulnya gini, ikhlas itu pangkalnya, pucuknya adalah ridho gitu. Ikhlas itu pangkalnya, pucuknya itu adalah ridho. Jadi untuk menuju kita itu ridho, ridho itu apa? Lega. Ya, hati kita itu lega. Itu apa? Ya harus ikhlas. Ya. Jadi usahanya kita itu usahanya kita sampai ke tingkatan ikhlas. Ya. Untuk mendapatkan hati ini supaya tenang, mutmain, itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala dan itulah yang dinamakan dengan ridho. Ya, jadi pucuknya itu adalah ridho, pangkalnya ikhlas. Ya, akarnya itu adalah ikhlas dan ikhlas ini yang kita usahakan. Ikhlas ini yang kita usahakan. Nanti ketika ikhlas ini kita usahakan, maka akan sampai kita ke dalam tingkatan ridho. Seperti itu. Ya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita, menjadi sebab selamat kita di dunia dan di akhirat, menjadi sebab keberkahan kita, keberkahan apa-apa yang kita miliki, ya keberkahan harta kita, keberkahan anak-anak kita, keberkahan rumah kita, keberkahan diri kita, ya keberkahan ibadah kita, semua yang bersangkutan dengan diri kita semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, masuk surga, kumpul kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kenikmatan senikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah, banyak apa lupa misalnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.